Assalamualaikum, ketemu lagi. Kali ini kita bersama dengan Bu Tami kembali belajar tentang kimia hijau ya pada kurikulum Merdeka untuk anak-anak semua dan sahabat kimia di kelas 10. Kita akan mempelajari tentang kimia hijau dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Proses kimia itu tidak selamanya menakutkan kita. Gitu ya, ada proses kimia yang baik, bermanfaat, dan aman bagi lingkungan. Nah, tentunya proses ini akan menjaga bumi kita akan tetap lestari, aman, sehat, dan sejahtera. Nah, disinilah pentingnya adanya kimia hijau. Jadi, di dalam peristiwa ataupun proses kimia, di mana dikenal dengan nama kimia hijau, kita nanti akan mendapatkan lingkungan yang segar, lingkungan yang sehat, lingkungan yang rindang, asri, begitu ya. Tidak ada limbah berceceran, tidak ada sampah yang berserakan di mana-mana, dan kita bisa memanfaatkan, kita bisa mengolah limbah ataupun sampah tadi supaya tidak merusak lingkungan kita. Ya, ada kata yang lebih dikenal untuk kimia hijau yaitu green chemistry. Nah, di mana banyak sekali juga orang yang sekarang ini sudah mulai paham ya, banyak sampah plastik yang bisa mereka olah kembali. Kalau kalian perhatikan mungkin ada beberapa tempat wadah yang dari plastik seperti hanya polybag begitu ya, dapat digunakan untuk menanam sayur, menanam buah gitu kan. Nah, itulah yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, ini yang nanti kita tekankan pada pengertian kimia hijau. Semuanya coba perhatikan pada tayangan di situ bahwa apa sebenarnya kimia hijau, ya. Jadi pengertian kimia hijau adalah kimia yang tidak merusak lingkungan, kimia yang mengurangi limbah, kimia yang membuat lingkungan rumah menjadi aman, sehat, segar, kimia yang mengurangi bahan kimia yang berbahaya, ya, dan juga kimia yang tidak merusak ozon, kimia yang tidak menimbulkan pemanasan global, dan juga kimia yang mengurangi paparan bahan kimia. Artinya apa? Itu semua nanti tidak akan menimbulkan polusi yang bisa merusak lingkungan kita. Lalu pentingnya kimia hijau bagi kita untuk apa begitu ya. Jadi pentingnya kimia hijau di sini akan membuat lingkungan rumah aman dan sehat, membuat lingkungan terhindar dari paparan bahan kimia yang berbahaya, menjaga lingkungan tetap asri, membuat bumi terhindar dari pemanasan global dan bencana alam. Nah, anak-anak semuanya bahwa sangat penting sekali bisa membuat satu kimia hijau di lingkungan kita sendiri ya, sehingga akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kesadaran diri untuk bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih sehat gitu ya, lebih aman dan asri itu memang sudah tertanam pada diri kita. Nah, jadi di sini bahwa kimia hijau bukan hanya terkait dengan penggunaan dan produksi bahan kimia yang aman saja, ya. Jadi prinsip kimia hijau nanti akan kalian terapkan sendiri di rumah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang prinsip kimia hijau ya, di mana prinsip kimia hijau akan sangat memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Nah, oke, anak-anak semuanya perhatikan pada tayangan. Di sini adalah yang menjadi prinsip kimia hijau itu diantaranya adalah mencegah teradanya limbah, kemudian mencegah polusi, mendesain proses dengan bahan kimia yang aman, dan menggunakan katalis, lalu ada sintesis kimia dengan bahaya yang relatif kecil gitu ya, relatif kecil. Kemudian mendesain bahan kimia dan produk yang bisa terdegradasi atau terurai. Kemudian adanya efisiensi energi, menggunakan bahan baku terbarukan dan mengurangi bahan turunan kimia. Itulah prinsip kimia hijau yang nanti bisa kalian terapkan di lingkungan sekitar supaya apa? Kalian sendiri juga punya jiwa apa ya namanya kepedulian gitu ya. Bisa juga menjalin kerjasama, kemudian di situ ada kejujuran untuk mengatakan bahwa lingkungan kita sudah bisa menjadi lingkungan yang sehat, aman, bersih. Nah, dan jika kalian tumbuhkan kreativitas untuk bisa mengolah misalnya limbah-limbah ataupun sampah yang memang tidak bisa terdegradasi, itu dibuat satu produk yang bisa bermanfaat untuk lingkungan.
tadi sudah dipelajari tentang prinsip kimia hijau gitu ya. Jadi sebagai satu apa ya, garis bawah, saya ulangi bahwa kimia hijau itu adalah pendekatan kimia yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungannya. Memang tidak ada ya reaksi kimia yang hijau sempurna, namun keseluruhan dari efek negatif baik pada penelitian kimia maupun industri kimia dapat dikurangi melalui implementasi dari prinsip kimia hijau tadi yang sudah kita jelaskan di tayangan sebelumnya gitu ya anak-anak semuanya. Dan kali ini kita nanti akan bisa lanjutkan tentang proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, pernahkah kalian melihat sampah yang dibakar di sekitar rumahmu? Pasti sering sekali, ya kan? Di situ telah terjadi satu proses kimia, yaitu adanya reaksi pembakaran. Nah, ada kalanya kalian melihat satu pembakaran dengan menimbulkan asap hitam yang mengepul, yang apa namanya ya, wah, yang terlalu besar gitu ya, dan menimbulkan nyala api yang merah. Nah, ini adalah reaksi pembakaran di mana reaksi pembakaran itu nanti bisa kita bedakan menjadi dua. Ya, yang terjadi dapat reaksi pembakaran sempurna. Nah, kita katakan misalnya ada gas metana, gas metan itu bereaksi dengan oksigen, gas O2, kemudian menghasilkan CO2 gas dan H2O gas. Nah, ini kalau pembakarannya sempurna. Jadi terbentuklah gas CO2 gitu ya, di mana asapnya tidak terlalu menghitam, kemudian nyala apinya juga tidak memerah begitu. Berbeda dengan kalau untuk reaksi pembakaran yang tidak sempurna, di situ akan terdapat satu nyala api yang merah, kemudian asapnya hitam pekat. Nah, ini berbahaya karena zat yang ditimbulkan dari reaksi pembakaran yang tidak sempurna itu perhatikan misalnya di situ ada gas metan ya, CH4 gas, ditambah gas O2, gas oksigen akan membentuk gas CO, karbon monoksida dan H2O yang berbagas. Nah, di sini yang menyebabkan hitam nyala api merah itu adanya gas CO ya, pembakarannya tidak sempurna. Nah, sekarang dari berbagai apa ya tadi pembahasan tentang kimia hijau, kemudian pentingnya kimia hijau, lalu ada juga prinsip tentang kimia hijau termasuk pada proses kimia yang tidak berhubungan atau yang tidak menerapkan prinsip kimia hijau. Nah, kalian tentunya berpikir, lalu adakah satu tindakan sebagai solusi untuk penerapan prinsip kimia hijau? Nah, yang pertama misalnya kalian bisa memilah ada sampah plastik dari sampah organik ya. Kalau sampah plastik misalnya bisa didaur ulang, ada yang menjadi pot tanaman, kemudian kadang-kala juga bisa dibuat kayak apa ya, tempat-tempat eh, banyak lah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita gitu ya. Sedangkan untuk sampah organik mungkin bisa diolah menjadi pupuk kompos. Nah, yang kedua misalnya membuat bank sampah. Nah, sampah-sampah dari setiap rumah atau sampah rumah tangga itu nanti juga bisa dipilah-pilah lebih dahulu sebelum kita nanti akan diolah lagi, dikelompokkan begitu ya, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian ada lagi yang sampah dapur berupa limbah kulit buah ataupun dari sayur-sayuran itu juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik cair. Ya, sekaligus juga untuk bisa membasmi hama di mana termasuk pembasmi hama yang alami dan ramah lingkungan. Ini yang lebih dipentingkan di dalam kimia hijau. Pembelajaran hari ini sudah banyak yang kita pelajari, terutama tentang pengertian dan pentingnya kimia hijau, serta prinsip dari kimia hijau yang bisa kalian terapkan, termasuk juga tindakan dari solusi ya, tindakan dan solusi penerapan dari prinsip kimia hijau. Nah, akhirnya kalian bisa melakukan satu aktivitas kerja di situ bahwa cermati ya dan amati lingkungan di sekitar rumahmu, adakah sampah atau limbah yang bertentangan dengan prinsip kimia hijau? Temukan solusi dari hasil pengamatan kalian. Nah, nanti hasil kegiatan ini akan dipresentasikan dan didiskusikan di kelasnya masing-masing. Oke, begitu anak-anakku semuanya, belajar kimia hari ini telah selesai kita lakukan dan selamat beraktivitas. Tetap jalin kerjasama, selalu jujur, dan tingkatkan kreativitas. Ya, sebelumnya jumpa lagi nantinya dengan video Butami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.